Bapak dan Ibu, saya akan berbagi praktik baik dengan judul memanfaatkan media digital dalam menunjang tugas guru dan tenaga kependidikan. Sejak awal penempatan di SMP Negeri Maritain, saya sudah bermimpi bagaimana guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini mampu menggunakan media digital sehingga dapat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil evaluasi terkait kemampuan guru dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan perangkat IT dan media digital, didapati bahwa pertama, terdapat 28% guru dan tenaga kependidikan yang masih mengerjakan tugasnya secara manual, bahkan belum mampu mengoperasikan komputer. Yang kedua, terdapat 94% dari 18 guru dan tenaga kependidikan yang belum mengenal media digital dan manfaatnya dalam menunjang tugasnya seperti penggunaan PMM, Canva, Jamboard, Padlet, Mentimeter, dan Kahoot. Dari dua persoalan yang saya temukan di atas, maka sejak itu saya sudah merancang program untuk memotivasi ibu dan bapak guru serta tenaga kependidikan di sekolah sekiranya dapat memanfaatkan media digital. Bapak dan Ibu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena berdasarkan hasil pantauan dan diskusi rutin yang saya lakukan, didapati bahwa pertama, sebagian besar guru belum memiliki perangkat laptop atau sejenisnya. Yang kedua, belum terbiasa dengan menggunakan media digital dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang ketiga, kurangnya motivasi diri untuk memanfaatkan media digital. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka pihak-pihak yang akan dilibatkan adalah guru, tenaga kependidikan, dan saya sebagai kepala sekolah sebagai mentor dan coach. Sesuai situasi dan tantangan di atas, maka langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama, memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan laptop, Chromebook, tablet, sekiranya membantu mereka dalam menyelesaikan tugasnya di sekolah. Kedua, membimbing pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan Canva for Education kepada guru di sekolah dan mewajibkan semua guru untuk login dengan akun belajar.id yang sudah mereka miliki. Yang ketiga, membimbing pemanfaatan Jamboard, Padlet, Mentimeter, Kahoot kepada guru untuk menunjang pembelajaran secara online. Yang keempat, membimbing pelaksanaan penilaian secara online dengan menggunakan Google Form. Yang kelima, membimbing guru untuk mampu mengoperasikan aplikasi berbasis Excel berupa penyediaan administrasi guru serta proses pengelolaan nilai pada kurikulum Merdeka. Yang keenam, membimbing tenaga kependidikan untuk mampu mengoperasikan aplikasi yang dibuat oleh saya dalam pendataan barang milik sekolah. Yang ketujuh, melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer offline dengan aplikasi berbasis Excel yang saya buat. Bapak dan Ibu, dampak dari aksi yang saya lakukan dirasa hasilnya efektif karena terjadi pengurangan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang masih mengerjakan tugasnya secara manual, yaitu dari 28% berkurang menjadi 6%. Dan yang belum mampu menggunakan media digital berkurang dari 94% menjadi 6%. Satu orang guru ini terkendala dengan usia dan kemampuan. Berikut pembelajaran yang didapati oleh guru dan tenaga kependidikan. Pak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri Maritain, Bapak Hans, selama kurang lebih 1 tahun. Nah, ada beberapa praktik baik yang sudah beliau bagikan. Yang pertama adalah memberikan keluasan kepada Bapak Ibu guru dalam menggunakan perangkat, yaitu Chromebook, laptop, dan juga tablet,
sehingga itu mempermudah dan membantu Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Selain itu, beliau juga memberikan ilmu motivasi kepada Bapak Ibu guru terkait dengan media pembelajaran yang bisa digunakan di dalam kelas, seperti platform Merdeka Mengajar, Canva, Padlet, Jamboard, Mentimeter, dan juga Kahoot. Nah, ini sangat membantu kami dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ketika kita menggunakan media digital ini, selain memberikan manfaat positif kepada kita, anak-anak juga menjadi lebih tertarik dalam mempelajari materi yang kita ajarkan. Selain praktik baik yang terkait dengan media digital, ada praktik baik terkait dengan penggunaan aplikasi berbasis Excel. Nah, aplikasi yang beliau bagikan itu mulai dari penyusunan perangkat sampai pada penilaian. Sehingga yang awalnya kita melakukan itu secara manual, dengan adanya aplikasi yang beliau bagikan, kita sebagai Bapak Ibu guru lebih dipermudah dalam penyusunan perangkat sampai pada pengolahan nilai. Untuk dampaknya bagi saya secara pribadi sebagai guru, yang pertama, pengenalan aplikasi itu menunjang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi dari proses pembelajaran, media presentasi saya gunakan Canva. Saya ajarkan kembali kepada anak-anak menggunakan Canva. Setelah itu di dalam proses evaluasi biasanya menggunakan Google Form, Padlet, ataupun Kahoot dan lain-lain. Tata usaha di SMP Negeri Balikai melalui aplikasi berbasis Excel yang sudah beliau bagikan kepada kami, sehingga kami dengan mudah mengajar